Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1, restoratif justice didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020, tujuan dari RJ adalah untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani kasus pidana, terutama untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat atau melibatkan konflik interpersonal. Dengan demikian, RJ diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan Perja nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1, syarat diberhentikan penuntutan berdasarkan restoratif justice harus memenuhi syarat, yaitu: pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara denda atau diancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai, barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video proses restoratif justice yang ditangani oleh Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Dari video mediasi restoratif justice yang dilaksanakan di Kejari Sidoarjo, terdapat para pihak yang terlibat. Pertama, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga pelaku tindak pidana. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Fasilitator atau mediator adalah orang yang memfasilitasi proses mediasi dan teknik mediasi untuk mencapai kesepakatan. Dukungan bisa berupa keluarga, teman, atau pihak lain yang mendukung pelaku atau korban. Adapun dasar hukum restoratif justice di Indonesia meliputi beberapa peraturan dan pedoman. Pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan ini tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan restoratif. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP). Undang-undang ini mengatur tentang diversi, yaitu proses pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketiga, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi jaksa dalam menghentikan penuntutan perkara pidana dengan pendekatan restoratif. Keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Surat edaran ini tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam rehabilitasi.
Sekian penjelasan restoratif justice dari kami. Terima kasih sudah menonton.